wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back lagi ya di channel ini. Thank you for tuning in ya. Saya Ferry Wijaya dari Xavier Max Mulyosari. Kali ini nggak sendirian nih. Kebetulan aku lagi sama Diana Wong ya, seorang interior designer ya yang saya juga baru kenal ya, dan sangat inspired ya karena prestasinya sangat banyak ya. Salah satunya ini Miss Indonesia. Miss Indonesia bener ya? Miss Indonesia Kalimantan Utara. Perwakilan Kalimantan Utara. Perwakilan Kalimantan Utara, wah luar biasa. Nah, kali ini kita mau ngobrol ya, karena ini Diana Wong juga seorang interior designer. Kita mau tanya-tanya tentang interior nih ya. Karena kita juga mau tahu nih, kalau kita mau mengisi rumah kita dengan interior, gimana sih caranya, langkah-langkahnya tuh gimana sih ya? Kalau nggak salah nih dari Diana ada 3 langkah yang kita bisa ambil ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk, perkenalkan diri dulu mungkin Diana. Halo, nama saya Diana. Saya dari VD, Victoria Interior Design, Surabaya. Jadi di sini Ko Ferry dan Diana juga mau kasih tips bagi kalian mau mengisi rumah baru, kalian, di mana kalian belum ada background sama sekali nih. Kira-kira apa yang harus di-prepare sih kalau misalnya mau mengisi rumah baru? Gitu sih aku ya, Bang. Ya, oke. Jadi kita kan sering ya, kita bingung nih, kita sudah beli rumah dan rumah itu kan kosongan biasanya ya. Jadi kita bingung, gimana sih kita mesti mulai dari mana cara ngisinya? Apa langkah yang harus kita ambil pertamanya ya, seperti itu. Karena kita juga nggak mungkin dong kita asal-asal ngisi gitu, bisa-bisa nanti rumah kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bener ya Di? Nah, ada 3 langkah nih dari Diana Wong yang sudah dipersiapkan ya. Kalau boleh tahu langkah pertama apa, Di? Yang pertama, yang paling penting kalian mungkin bisa budgeting dulu ya, Ko ya. Kalian bisa kurang lebih mikirin saya ini harus siap berapa sih, dan kira-kira untuk ruangan ini tuh saya tuh habis berapa sih, kayak gitu. Jadi kurang lebih kalian itu punya gambaran sampai nanti total itu habis berapa, kayak gitu. Kalian bisa siap-siap juga ya. Nah itu yang pertama, budget ya. Yang kedua, kalian mungkin bisa list kebutuhan kalian, terutama list kebutuhan dan prioritas ruangan ya. Jadi prioritas ruangan ya dia. Jadi nanti kita akan bahas ya lebih mendalam. Dan yang ketiga apa, Di? Yang ketiga mungkin lebih ke konsep dan style ya. Konsep dan style itu kira-kira nanti kalian punya referensi kayak apa sih? Saya mau rumah saya ini nanti itu seperti apa, senyaman saya, kayak gitu. Ya, berarti ada 3 hal tersebut ya. Yang pertama budget, ini paling penting ya. Kadang-kadang kita juga ini yang paling sensitif ya mungkin ya. Dan yang kedua tadi prioritas ruangan mana yang kita harus prioritaskan. Dan yang ketiga, style seperti apa yang kita inginkan ya. Kita masuk ke yang pertama ya dia. Yang paling penting ini sebenarnya. Bisa dibilang paling penting ya, karena ini bisa ngeset everything, ngeset 2 poin yang tadi selanjutnya ya. Nah, budget nih gimana, Di? Budgeting ini sebenarnya bukan cuma penting buat kalian yang nggak prepare terlalu banyak budget. Bisa dibilang low budget, medium budget, kayak gitu kan. Cuman juga bisa berguna bagi orang-orang yang mau invest. Jadi misalnya, saya punya rumah nih, saya mau kontrakkan ke orang lain. Nah ini kira-kira saya ini butuh modal berapa sih untuk ngisi rumah? Dan kemudian kalian kan biasanya kalau investor kan ada ini ya, kalau mau invest itu ada bayangan, kira-kira kalau modal segini saya baliknya kapan, kayak gitu kan. Nah itu membantu ya budgeting, jadi kalian nggak keluar dari budget, kalian benar-benar prepare dari awal. Jadi bukan cuma orang-orang yang low budget yang butuh budgeting justru, kayak gitu sih. Nah sedangkan kalau untuk teman-teman yang punya budget nggak banyak untuk mengisi rumahnya, itu juga membantu bagi kalian itu mengerucutkan konsep dan style tuh. Ya, jadi dari budget itu kita bisa tahu ya nanti style mana yang sebenarnya masuk ke dalam budget kita. Seperti itu ya, karena ya kita juga mesti pastikan dulu nih ya, kalau keinginan kita sesuai dengan realita budget yang kita punya ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk orang-orang nih, Di ya. Kalau aku sih ya mungkin ya, kadang-kadang aku punya rumah, mungkin aku bingung nih kayak budgetku berapa ya gitu loh. Nah mungkin gimana? Nggak punya gambaran. Betul, kan banyak nih, setahu saya sih banyak banget yang nggak punya gambaran. Mestinya tuh budgetnya berapa lah. Makanya kan sering ngomong kayak ya pokoknya yang kayak gini dulu deh gitu loh. Yang kayak gini dulu deh, saya maunya yang kayak gini.
mau yang kayak gitu. Kan mungkin banyak referensi-referensi nih dari internet ya sekarang ya. Nah itu gimana cara nentuin budget? Kayak gini, memang bagi teman-teman yang masih awam banget, yang baru pertama kali ngisi rumah, mereka kan pasti kebanyakan teman-teman Diana nih tanya sebagai teman. Biasanya startnya tuh berapa sih di yang masuk akal untuk mengisi rumah yang sederhana aja deh kayak gitu. Nah itu sih untuk price nggak bisa sih Diana kasih 50 juta cukup, itu nggak bisa karena gini, nggak semua orang kebutuhannya sama kayak gitu kan. Nah bisa kalian ini yang paling penting sih sebenarnya hunting ya. Jadi banyakin kalian wawasan kalian tentang barang tersebut. Jadi misalnya saya mau isi kamar utama dulu deh gitu. Nah kalian bisa tuh, sekarang kan banyak online store ya. Dari online store tuh maksudnya bukan berarti kamu beli, saya maksudnya suruh kalian beli di online store, enggak. Tapi kalian lebih baiknya untuk melihat dan membandingkan. Jadi di online store ini tuh harganya berapa sih, di pan, kasur, di ini berapa sih. Nah, perbandingan itu jangan cuman harga ya. Jadi perbandingan itu harga dan material, barangnya gitu. Karena ada yang murah juga, yang materialnya juga sesuai harga ya gitu ya. Gini sih, sebenarnya kalau ngomongin soal harga kan kalian juga butuh tahu ya. Kayak saya ini mau isi rumah ini nih saya tinggalin atau saya mau kontrain sih. Berarti mesti tahu dulu nih tujuannya apa ya? Iya benar. Misalnya pun saya budgetnya saya mau isi rumah sederhana. Tapi kalau misalnya kamu sendiri yang tinggalin, jangan dong beli yang materialnya terlalu kualitas rendah. Karena apa? Karena kalian juga nanti kalau cepat rusak kan maintain-nya repot lagi. Dan menghasilkan dan nanti tambah mengeluarkan banyak uang. Jadi sekarang murah malah nanti di belakangnya malah kayak bengkak ya di belakangnya. Mending sih tambah lagi lah sedikit, 1 juta 2 juta lagi, tapi kalian dapat material itu yang lumayan, yang mungkin bertahannya bisa 5 tahun 6 tahun ke atas seperti itu. Oke, wah luar biasa nih. Saya pribadi ini belajar something ini dari sini ya. Jadi bukan berarti barang murah itu benar-benar murah dan bagus di kantong kita ya. Bisa-bisa nanti di belakangnya malah bengkak ya. Iya benar. Oke. Jadi budget ini emang benar-benar kita harus tentuin ya tadi ya. Cuman maksudnya mau pokoknya saya murah. Tetap kalian juga harus perhitungkan kalian mau murah itu kira-kira misalnya rusak 5 tahun lagi udah rusak, kalian ada budget lagi nggak untuk ganti barang baru gitu kan? Karena ada beberapa material tuh yang tidak bisa diperbaikin, harus diganti seperti dibuang seperti itu ya. Oke, I see. Ya, jadi itu tentang budget ya. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua ya. Nah, poin yang kedua tadi prioritas ruangan. Apa yang kamu maksud dengan prioritas ruangan? Itu kembali ke kebutuhan manusianya masing-masing ya. Jadi kalau Diana kira kebutuhan yang paling penting kan pasti kebutuhan manusia untuk istirahat, kebutuhan manusia untuk makan, kebutuhan manusia untuk mandi ya, membersihkan diri. Jadi menurut Diana itu 3 hal yang paling penting. Yang kalau kamu mau tinggal di rumah tersebut, 3 hal ini harus didukung dong oleh perabot-perabot yang udah ada. Jadi pasti sih prioritas ruangan itu dari 3 itu. Kemudian nanti baru mengalir ke lainnya, yaitu misalnya ada kebutuhan lain seperti hobi dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau kita tentukan prioritas ruangan nih, dari semua ruangan yang ada di rumah nih, yang paling utama tuh yang kita harus isi dengan baik dan benar dan sesuai keinginan tuh apa nih? Menurut Diana sih kamar tidur ya, karena gimana sih kalau Diana pribadi kita kerja masih muda misalnya, kerja terus yang paling dinanti-nanti adalah istirahat, pasti kan. Nah istirahat ini nggak bisa dong setengah-setengah, jadi istirahat kan kita harus yang bisa tuh yang nyaman, tidur itu benar-benar pulas dan bangun juga enak. Nah berarti menurut Diana harus yang diatur pertama adalah kamar tidur, senyaman mungkin lah ya. Jadi istirahat bisa maksimal. Itu menyangkut dengan kualitas hidup ya, karena kualitas tidur kita tuh menentukan kualitas hidup kita. Iya benar. Kita kalau terlalu capek juga mau apa-apa nggak konsen. Oke. Jadi kita harus prioritas paling utama adalah kita harus membuat interior dari kamar tidur kita itu yang terbaik sebaik mungkin yang kita bisa ya. Lalu setelah kamar tidur apa di? Kamar tidur mungkin kitchen ya. Mungkin karena Diana juga wanita ya. Bukan berarti Diana suka masak sih. Mau nggak mau kitchen itu satu hal yang penting ya. Nggak harus diisi banyak. Jadi paling nggak kompor. Basic lah. Basic lah. Misalnya mau microwave, terus kabinet lah untuk isi misalnya minyak apa. Masa sih perempuan
goreng telur apa segala macam gitu nggak bisa. Jadi harusnya sih itu Masak air ya, masak air bisa kan? At least kalau nggak bisa masak air juga bisa lah ya. bisa mie instan mungkin ya. Betul, betul. Oke, jadi kamar tidur, kitchen ya. Kalau kamar mandi gimana? Kamar mandi penting lah, itu gandengannya sama kamar tidur sih harusnya. Kan maksudnya ya kita pasti butuh lah ya. Paling nggak usah yang terlalu heboh-heboh lah ya. Paling shower, toilet, wastafel gitu. Shower, toilet, sama wastafel ya. Tergantung budget lah ya. Kalau kita budget terbatas ya, yang penting itu 3 itu ada lah. Iya, 3 itu ada lah. Pasti, oke. Terus kalau menurutmu living room gimana? Living room itu setelahnya. Jadi kalau ngomongin living room sih gini sih. Kita kan kalau zaman sekarang ya, Diana pribadi, Diana sih jarang terima tamu. Satu, ya living room kan gunanya untuk itu ya. Terus living room juga gunanya mungkin bagi orang yang huniannya kecil, biasanya sekalian sama family room kan. Begitu Mas. Nah, jadi bisa nonton TV, ada sofa. Nah itu Diana sih pribadi nggak seberapa suka nonton TV sih ya soalnya. Karena sebenarnya banyak anak muda sekarang sudah jarang untuk nonton TV ya. Iya benar. Soalnya apapun sekarang bisa kita dapatkan dari gadget kita pribadi. Di handphone, di kamar, di atas ranjang. Biasanya seperti nggak mau, kalau layarnya mau gede dikit bisa laptop, bisa tab. Jadi Diana pribadi sih jarang nonton TV. Walaupun ini tempat tidur di depan udah ada TV, tapi Diana tetap jarang nyalain TV sih. Oke. Ya sekarang milenial emang mungkin seperti itu ya, itu trennya seperti itu. Oke. Itu prioritas ruangan ya. Kita harus berarti kita harus memprioritaskan ruangan yang mana tergantung budget kita ya. Ya benar. Sebenarnya 3 hal ini nih bukan yang mana yang paling penting dan yang mana yang paling nggak penting, bukan ya. Jadi 3-tiganya ini sebenarnya saling berkaitan. Itu tadi. Jadi misalnya kayak tadi dari penentuan budget, kalian bisa lari tiba-tiba ke konsep. Karena misalnya low budget, kalian lari ke dari budget yang cuman segini nih, konsepnya ini nanti bisa mengerucut ke ini aja atau ini aja kayak gitu. Nah kalau gitu kita masuk ke poin yang ketiga ya, style. Style ini penting ini. Karena kan buat kita kadang-kadang kayak, waduh aku kok nggak suka ya yang apa sih, ada klasik, style ada apa aja sih? Banyak ya. Banyak sih klasik. Cuman yang orang awam mungkin tahu mungkin ya cuma sekedar klasik. Minimalis, modern. Terus ada Amerika klasik tadi bisa dibagi lagi. Yang lagi tren ada banyak lah ya. Oke, tapi yang lagi tren sekarang apa? Yang lagi tren sekarang sih mungkin American klasik. Terus banyak orang-orang yang low budget itu dia larinya ke minimalis. Bukan lari ke modern ya, lebih ke lari ke minimalis kayak gitu. Dengan material-material yang memang sudah umum lah ya. Kita sekarang itu ada laminasi apa yang bisa membantu. Oh, saya maunya tampak seperti marble nih, tapi nggak pakai marble. Nah itu kan kita ada lah ya, maksudnya ada option-optionnya lah kalau sekarang ya. Oke. Nah kalau hubungan antara budget dengan style ini gimana Di? Kira-kira ada nggak kisaran atau patokan lah ya? Patokan maksudnya kayak kalau saya mau budget sekian, ya bisanya cuman style yang seperti ini gitu. Oke, kalau ngomongin harga pasti sih mungkin agak susah ya, agak susah. Mungkin cuman gini, bisa Diana urutkan aja lah ya. Mungkin dengan budget yang cenderung low mungkin sekitar 100 jutaan gitu tuh mengisi rumah kecil itu mungkin yang bisa karakteristik desain yang bisa dicapai itu minimalis lah ya. Lebih ke minimalis, modern itu masih bisa lah didukung. Kita biasanya ke modernnya itu kita dukung dengan ornamen-ornamen khusus ya, dekorasi lebih tepatnya kayak gitu. Itu bisa nanti diatur lah ya. Budget ini yang penting yang mana dulu sampai nanti tercapailah angka sekian untuk dekorasi. Nah itu nanti kita dekorasi gimana caranya supaya bisa, walaupun yang lainnya tuh minimalis, kita bisa mewahkan dengan dekorasi-dekorasi tersebut kayak gitu juga bisa. Lalu kalau yang paling mahal? Pastinya klasik sih, pastinya. Klasik karena gini, klasik itu nggak cuman pertama kali aja dibuat itu menghabiskan biaya banyak, tapi perawatannya pun juga. Lekukannya itu mungkin ya. Ukiran kayak gitu. Nah, ukiran-ukiran ini belum nanti misalnya dia dari cor-coran atau dari semen gitu misalnya. Belum nanti kalau tiba-tiba kenapa lepas atau gimana gitu. Nah, itu kan dibentuk lagi. Nah, itu bukan cetakan soalnya, itu tangan manusia. Di mana-mana kan jasa manusia dihargain lah ya daripada mesin kayak gitu. Jadi pasti menghabiskan uang yang cukup lah untuk perawatannya juga.
Wow, jadi sebenarnya untuk masalah interior ini kita harus perhatikan yang paling penting 3 itu ya dia. Paling penting 3 itu. Jadi kayak ada 1 budget, kedua kita harus tahu prioritas ruangan kita apa. Lalu kita juga harus tahu style yang kita inginkan seperti apa. Dan semua ini saling berkaitan ya, Di. Saling berkaitan. Dan kita nggak bisa ya, kayak kita cuma mau lihat budget aja, yang penting budget sekian gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tidak bisa diisolir lah ya. Bener, kalau kalian cuman memikirkan tentang budget, kalian nggak bisa mendapat, kadang gini, oh saya pokoknya 100 juta gimana caranya bisa ngisi. Bisa, tapi antara konsep tadi berantakan seperti itu. Yang tinggal juga nggak nyaman karena mungkin kalau misalnya kita cuma nentuin budgeting doang, itu kadang barang yang kita temukan orang biasanya mikirnya yang penting fungsional kayak gitu kan. Nah itu biasanya didapatkan itu ya estetis nomor 2, gimana. Jadi ya pokoknya meja makan nggak cocok dengan kursinya, ya pokoknya kan fungsional, yang penting bisa dipakai kayak gitu. Jadi pasti secara estetis nggak maksimal. Kayak gitu, jadi konsep lebih berantakan. Sebenarnya gini, konsep dan karakteristik desain kalian nggak perlu terlalu fokus ya, kayak oh karakteristiknya minimalis tuh kayak gini, jadi modern tuh materialnya tuh ini, nggak harus melulu kalian harus seperti itu untuk mencapai itu. Sebenarnya enggak ya, jadi dengan dekorasi tadi bisa, dekorasi kan juga nggak melulu mahal, yang penting itu kalian cocok gitu. Atau yang paling mudah sih sebenarnya palet warna mungkin. Palet warna ya, bermain warna maksudnya. Nah jadi ketika kalian bingung karakteristik desain mana, kalian tentuin dulu misalnya tone apa yang mau kalian munculkan di rumah ini kayak gitu. Nah itu nanti kalian bisa cari referensi lah ya. Agak ini ya, kalau aku sih main warna itu sudah bingung lah, sudah not my forte kalau itu ya. Ya, tapi yang pasti itu 3 hal yang harus diperhatikan ya kalau kita mau ngisi rumah ya. Dan kalau nggak salah Diana ini juga seorang apa ya kita ngomongnya interior stylist atau home stylist. Oke. Sebenarnya Diana lebih ke bisa membantu kalian untuk nge-styling ulang atau nge-styling rumah kalian ya. Jadi misalnya ada orang yang rumah saya ini udah ada perabot, tapi entah kenapa ada yang kurang di rumah ini. Kayak gitu misalnya kalian nggak ngerti. Itu kalian bisa panggil Diana. Nanti Diana bakalan datang ke rumah kalian untuk pertama ngeliat dulu nih, kira-kira yang kurang ini apa maksudnya. Kalian mau, itu Diana harus kenalan dulu, maksudnya kayak apa yang mau kalian munculin di rumah kalian sebenarnya. Misalnya kayak kurang mewah gimana gitu, nanti Diana bisa keliling lihat kira-kira apakah pengaturannya memang salah, ataukah memang dekorasinya yang kurang, atau memang sebenarnya pemilihan dekorasi kalian ini kurang wah. Nah itu nanti bisa tergantung masalah rumah masing-masing ya sepertinya ya. Jadi ini mungkin solusi ya buat yang mungkin sudah punya rumah, sudah ada isinya dan merasa kayak kok kayak gini ya, agak kurang satisfied, agak kurang puas lah ya dengan kayak mungkin kamarnya kok ini harusnya bisa lebih enak lagi supaya tidurnya lebih enak lagi mungkin ya seperti itu. Oke, itu bisa kontak Diana. Oke, mungkin sekian aja ya. Ini cukup singkat 3 hal ini ya. Bisa kalian semua perhatikan ya. Cukup simpel ya, kalau nggak salah juga do it yourself juga bisa ya. Iya, ini tuh memang tips ini nih buat kalian yang memang benar-benar nggak punya gambaran sama ngisi rumah tuh mulai dari mana sih. Nah ini kita bantu membukakan pikiran kalian lah ya. Jadi kalian apa yang perlu kalian siapin, apa yang perlu kalian pikirin. Jadi tanpa kalian konsultasi ke konsultan, misalnya kalian udah ada gambaran. Ini yang sangat sederhana sih, yang paling kira-kira Diana bisa bantu kalian yang paling mudah lah ya, ini yang ditangkep gitu. Oke, tapi kalau kalian masih bingung dan pusing, kalian bisa tanya-tanya sama Diana. Nanti mungkin di bawah sini ada itu ya. Sosial media Diana dan apa? Victoria. Victoria Intro Design. VD, oke. Nanti ada di sini ya. Bisa kontak. Feel free to us. Diana is friendly, nggak gigit ke orangnya. Ya, jadi silakan hubungin. And that's it for now. Thank you Diana ya. Thank you. Sudah menjadi narasumber kita. Nanti mungkin di kedepannya kita juga bakal share tips-tips yang luar biasa tentang. Oke, boleh banget. Oke. Thank you. See you. Thank you.